yang kita terima, semua terhampar indah, tak satu pun celah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang materi surat lamaran pekerjaan khusus pada pembahasan kebahasaannya. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Pada dasarnya, surat lamaran pekerjaan dibedakan dari berbagai sumber yang diperoleh oleh pelamar. Menurut Rahmadi dan Rustamaji menjelaskan bahwa surat lamaran pekerjaan dapat diajukan berdasarkan sumber-sumber berikut ini. Yang pertama, berdasarkan iklan. Contoh pembukanya adalah setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian, hariannya ditulis harian apa, tanggal berapa, yang isinya menjelaskan bahwa dalam harian tersebut menyatakan bahwa membutuhkan apa ditulis di situ, berkenan dalam hal tersebut. Yang kedua, berdasarkan informasi seseorang. Contoh alinea pembukanya adalah menurut informasi dari Bapak siapa ditulis di situ, perusahaan Bapak Ibu membutuhkan apa, sehubungan dengan hal itu. Mari lanjutkan, itu pembukanya. Yang ketiga adalah pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga. Contohnya, berdasarkan dengan pengumuman nomor sekian, tanggal berapa, tentang penerimaan karyawan PT, maka yang bertanda tangan di bawah ini, titik-titik itu diisi sesuai dengan pengumuman yang ada. Yang keempat, permohonan instansi pada sekolah. Contohnya, setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan kerja, apa tadi, TU atau guru, silakan ditulis. Yang kelima, berdasarkan inisiatif sendiri. Contohnya, yang bertanda tangan di bawah ini. Dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada DTT. Perbedaan sumber penulisan surat akan berdampak pada bahasa yang digunakan. Variasi bahasa yang dapat dibuat seperti tanpa pada uraian mengenai sumber penulisan surat lamaran pekerjaan. Sedangkan ketentuan yang harus diperhatikan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan mengenai bahasanya, yaitu bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan. Yang ketiga, bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang keempat, bahasa surat tanpa dari tulisan yang bersih, mudah dibaca sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan. Yang terakhir, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti unsurnya, tanggalnya, alamat, salam pembukanya, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Itu harus dilengkapi dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Kita coba menganalisis unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, kita lihat tanggal surat. Penulisannya dimulai dengan nama kota yang diawali dengan huruf kapital, huruf besar. Lalu diikuti tanda koma. Tanggal ditulis dengan angka, bulan ditulis dengan huruf kapital, tidak disingkat. Tahun ditulis lengkap dengan angka, seperti contoh itu. Jakarta 25 Januari 2010. Perhatikan yang benar dan salah. Yang kedua, pada lampiran. Lampiran adalah sesuatu yang dilampirkan atau diikut sertakan dalam surat tersebut. Dalam lampiran harus ditulis juga jumlah dokumen yang disertakan pada surat lamaran tersebut. Kata lampiran ditulis lampiran, tidak disingkat menjadi lam. Setelah itu diikuti tanda titik 2 dan diakhiri jumlah dokumen tambahan.
Lampiran tidak perlu ditulis apabila tidak ada dokumen yang disertakan pada surat tersebut. Perhatikan contohnya. Yang selanjutnya adalah pada perihal. Perihal bersinonim dengan kata hal yang sebenarnya menyatakan tentang atau mengenai. Dengan kata lain, surat tersebut isinya tentang apa? Dalam hal ini tentu saja mengenai lamaran kerja atau permohonan menjadi karyawan. Kata perihal atau hal ditulis perihal atau hal, tidak disingkat menjadi hal. Lalu diikuti tanda titik dua dan diakhiri dengan maksud surat tersebut. Perhatikan contohnya, penulisan yang benar dan salah. Selanjutnya pada unsur selanjutnya yaitu alamat surat. Alamat yang dituju, penulisannya dimulai dengan yang terhormat, tidak menggunakan kepada. Yang terhormat menggunakan tanda titik 1, bukan tanda titik 2. Langsung diikuti nama jabatan kepala personalia atau direktur personalia. Kata sapaan bapak atau ibu boleh digunakan, tetapi harus diikuti nama. Maksudnya, jadi kalau ada jabatan tidak usah diikuti nama. Yang terhormat kepala sekolah. Jadi tidak bapak kepala sekolah. Kata jalan ditulis lengkap, tidak disingkat. Diikuti nama jalan dan nama angka nomor jalan. Kata nomor tidak perlu ditulis. Ya baris tidak diakhiri dengan tanda baca. Contoh di situ, yang terhormat Direktur Personalia PT Jaya Mandiri Jalan Kencana Wungu 10 Jakarta. Tidak ada kata kepada, tidak diakhiri dengan tanda titik. Perhatikan yang benar dan salah. Selanjutnya kita lihat pada salam pembuka. Ada beberapa salam yang sering digunakan dalam surat seperti dengan hormat, salam takdim atau salam sejahtera. Dalam surat lamaran, salam pembuka yang digunakan adalah dengan hormat karena surat lamaran termasuk surat resmi. Perhatikan contoh yang benar. Selanjutnya adalah pembuka surat. Pembuka surat lamaran disesuaikan dengan latar penulisan surat tersebut. Apabila mengajukan lamaran berdasarkan iklan di media, si pelamar harus mencantumkan nama medianya, tanggal terbitnya, dan jenis pekerjaan yang dilamar. Karena dalam iklan itu ada beberapa bidang yang disebutkan. Pilih salah satu jenis yang kalian lamar. Penulisannya dapat dimulai dengan pernyataan sesuai dengan sehubungan dengan berdasarkan iklan atau lainnya. Hal itu berbeda dengan pengajuan atas inisiatif sendiri yang penulisannya dapat dimulai dengan ini, dengan surat ini, melalui surat ini, dan lain-lain. Contoh di situ, berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang saya baca di Kompas, ada nama hariannya, 20 Januari 2010 ada edisinya. Perusahaan yang Bapak pimpin membutuhkan karyawan untuk bagian produksi. Jadi disebutkan bagian pekerjaan apa yang ada dalam lowongan tersebut. Perhatikan contoh yang salah. Yang selanjutnya adalah identitas pelamar. Dimulai dengan nama, tempat, tanggal lahir, dan alamat. Semua kata ditulis dengan huruf kecil, kecuali nama pelamar dan kota. Setelah kata tempat diikuti tanda koma, bukan garis miring. Contoh penulisan yang benar, perhatikan di situ. Benar, salah, dan salah. Iya. Terakhir adalah bagian penutup surat. Berisi harapan atau ucapan terima kasih. Huruf pertama pada kata sapaan harus memakai huruf kapital, huruf besar. Contohnya di situ, atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, ada komanya, saya ucapkan terima kasih. Kalau tidak ada komanya salah, karena nanti Bapak Ibu saya. Yang kedua, atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Nya siapa? Karena nya adalah bentuk ketiga, harusnya disebutkan. Karena surat itu adalah komunikasi orang pertama dan kedua. Jadi harus disebutkan atas perhatian Bapak atau Ibu, bukannya. Yang ketiga, atas perhatian Bapak Ibu, saya haturkan banyak terima kasih. Ini juga salah. Haturkan terpengaruh bahasa Jawa. Salam penutup, seperti salam pembuka, salam penutup pada surat menggunakan pernyataan yang resmi, yaitu hormat saya, bukan hormat kami, karena surat itu kan
orang pertama tunggal. Kalau kami nanti orang pertama jamak. Iya. Lalu diikuti tanda koma. Perhatikan tulisan yang betul dan salah. Iya, untuk mengakhiri dari sistematika surat lamar pekerjaan ini adalah tanda tangan dan nama pelamar. Huruf pertama pada setiap kata nama pelamar ditulis dengan huruf kapital, tidak huruf kapital semua, tidak di dalam kurung, dan tidak digaris bawahi. Perhatikan contoh itu. Ya, demikian surat lamaran pekerjaan ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.